Oh, aku kan banyak pengikut dekat FB kan, dekat aku punya Instagram nih. Oh iya, ada 5 juta tau. Boleh lah. Esok dia pakai songkok, dia pakai apa namanya? Ini dalam Islam kan, nak bahas pasal 5 juta punya followers, dia nak bercakap tentang Islam tanpa dia belajar kok. Bertuahlah anda dengan banyaknya followers tu. Tapi kalau ingin menyampaikan, biarlah yang menyampaikan itu orang yang mengerti. Kalau anda baru baca 2-3 kitab nak jadi pendakwah ini bukan coba jadi dokter, baca 2 kitab dokter gigi, esok buka klinik gigi atau buka dekat TikTok situ. Saya ini sudah 2 kitab saya baca. Nak buka saya rumah saya ini nak buka klinik gigi. Hanya orang sinting yang akan pergi ke rumah situ. Tak logik. Jadi dakwah ini bukan hanya karena orang tak famous pakai songkok nak jadi pendakwah, bukan. Kena belajar, kena duduk bersimpuh di kaki ulama, tuk guru, supaya dia ada modal untuk disampaikan, supaya tahu itu dakwah. Dalam menyampaikan tuh, pertama yang mesti disampaikan dakwah bukan orang yang dengar, tapi dirinya yang bercakap. Orang dalam berdakwah itu bukan sampaikan kepada orang lain saja, kepada dirinya dulu. Dan itu juga yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, supaya mereka beramanah dalam menyampaikan dakwah tersebut. Faham tom? Walihada dikatakan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad, bil hikmah, dengan dalil, dengan bukti, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Golongan orang yang dia memerlukan dalil, kita sampaikan dalil. Golongan orang yang memerlukan bukti, kita sampaikan bukti. Golongan orang yang boleh terima nasihat, kalangan orang-orang yang sudah bersimpuh belajar apa semua, kalaupun tak didedahkan dalil mereka boleh terima juga. Atau orang-orang yang awam yang biasa dah kenal siapa tu guru yang mengajar, orang yang alim, memenuhi syarat, apa yang disampaikan itu sudah memadai, cukup untuk meyakinkan kebenarannya, tak perlu untuk dalil, maka tak perlu panjang-panjang untuk berbicara tentang dalil. Jadi audiens menentukan kepada pendakwah itu untuk menyampaikan dakwahnya. Kalau audiens perlu dalil, ya kita bentangkan dalil. Kalau audiens perlu nasihat saja, itu cukup dengan nasihat, mau'izah hasanah. Kalau berhadapan dengan orang Kristen ataupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir yang ingin juga kita sampaikan dakwah kepada mereka dan tidak bermanfaat dengan dalil dan bukti, melainkan dengan dialog. Oke, jom kita dialog juga. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah kamu kepada mereka dengan catatan dialog itu yang ahsan, yang baik. Apa dialog yang baik? Yang tidak menimbulkan kebencian. Kalau debat itu masing-masing bercakap semua, ya kan, atau berdebatan itu yang sudah motifnya ingin menjatuhkan, bukan mencari kebenaran, itu bukan dialog yang positif. Dialog yang positif adalah bila mencari kebenaran. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, janganlah kamu berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan yang ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini konsep dalam berdakwah, bimbingan dari Allah kepada Nabi untuk berdakwah dengan 3 konsep. Yang pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah dengan dalil, dengan bukti, dengan mukjizat, dengan Quran. Itu bil hikmah. Dalam berdakwah bukanlah dakwah ini pentas untuk kita berlumba-lumba untuk supaya menjadi pendakwah, walaupun itu sebagai wasilah untuk untuk melatih diri, tetapi ia bukan menjadi satu satu persembahan yang selesai seperti itu. Tidak. Dakwah ini kerjanya para anbiya. Dakwah ini tugasnya orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya melebihi daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyampaikan berdakwah ini tugasan yang sangat berat, ya, pada masa yang sama ia tugasan yang sangat mulia, disebabkan oleh kerana ia adalah tugas para anbiya. Orang-orang yang berdakwah adalah
orang-orang yang mengambil alih tugasan para anbiya, maka hendaklah mengambil alih tugasan para anbiya seperti mana para anbiya itu berdakwah, ikhlas dalam berdakwah, menginginkan orang yang disampaikan dakwah itu insaf dan juga menerima, berharap kepada Allah supaya dibuka hatinya orang itu menerima, tidak mengharapkan apa-apa daripada dakwah yang disampaikan kepada orang lain. Seperti mana syiar para anbiya mengatakan kepada kaumnya, inni la as'alukum alaihi ajran, saya tidak mengharapkan apa-apa balasan, la pujian, wala duit, wala amplop, wala apa, tak ada, wala sanjungan, wala cium tangan, wala disanjung, wala diletakkan selipar, wala dibawakan bagnya, wala dibawakan tongkatnya, tak ada. Dalam berdakwah semua adalah untuk menyampaikan supaya orang yang disampaikan itu menerima. Itu saja yang menjadi keutamaan kepada orang dalam berdakwah, dan itu misi para anbiya dalam menyampaikan dakwah. Fahimtum bil hikmah, dalam berdakwah mestilah orang itu bil hikmah, yakni biarlah dia ada ilmu, biarlah dia ada hujjah. Kalau berdakwah orang yang mendengar itu bertanya, macam mana dia akan jawab kalau tak punya ilmu? Walihada qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku mengajak orang kepada Allah ala basirah, dengan keterangan, dengan penjelasan, mesti ada bukti. Faham? Ini dakwah bukan bukan semacam satu iklan atau aku kan banyak pengikut dekat FB kan, dekat aku punya Instagram nih. Oh iya, ada 5 juta tau. Boleh lah. Esok dia pakai songkok, dia pakai ini dalam Islam kan nak bahas pasal 5 juta punya followers, dia nak bercakap tentang Islam tanpa dia belajar kok. Bertuahlah anda dengan banyaknya followers tu, tapi kalau ingin menyampaikan, biarlah yang menyampaikan tu orang yang mengerti. Kalau anda baru baca 2-3 kitab nak jadi pendakwah, ini bukan coba jadi dokter, baca 2 kitab dokter gigi, esok buka klinik gigi, atau buka dekat TikTok situ. Saya ini sudah 2 kitab saya baca, nak buka saya rumah saya ini nak buka klinik gigi. Hanya orang sinting yang akan pergi ke rumah situ. Tak logik. Jadi dakwah ini bukan hanya karena orang tak famous pakai songkok nak jadi pendakwah, bukan. Kena belajar, kena duduk bersimpuh di kaki ulama, tok guru, supaya dia ada modal untuk disampaikan, supaya tahu itu dakwah. Dalam menyampaikan tuh, pertama yang mesti disampaikan dakwah bukan orang yang dengar, tapi dirinya yang bercakap. Orang dalam berdakwah itu bukan sampaikan kepada orang lain saja, kepada dirinya dulu. Dan itu juga yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, supaya mereka beramanah dalam menyampaikan dakwah tersebut. Faham tom? Walihada dikatakan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu, wahai Rasulullah Muhammad, bil hikmah, dengan dalil, dengan bukti, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Golongan orang yang dia memerlukan dalil, kita sampaikan dalil. Golongan orang yang memerlukan bukti, kita sampaikan bukti. Golongan orang yang boleh terima nasihat, kalangan orang-orang yang sudah bersimpuh belajar apa semua, kalaupun tak didedahkan dalil, mereka boleh terima juga. Macam orang tua mengajarkan anaknya untuk salat, anaknya umur 7-8 tahun. Anakku, jom kita solat. Abah, apa dalilnya solat? Takkan dia budak umur 7 tahun nak explain dalam Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tak perlu macam tu. Anak yang kalangan seperti ini cukup dengan nasihat. Atau orang-orang yang awam, yang biasa dah kenal siapa tu guru yang mengajar, orang yang alim, memenuhi syarat, apa yang disampaikan itu sudah memadai, cukup untuk meyakinkan kebenarannya, tak perlu untuk dalil. Maka tak perlu panjang-panjang untuk berbicara tentang dalil. Jadi audiens menentukan kepada pendakwah itu untuk menyampaikan dakwahnya. Kalau audiens perlu dalil, ya kita bentakan dalil. Kalau audiens perlu nasihat saja, itu cukup dengan nasihat, mau'izah hasanah.
kalau berhadapan dengan orang Kristen ataupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir yang ingin juga kita sampaikan dakwah kepada mereka, dan tidak bermanfaat dengan dalil dan bukti melainkan dengan dialog. Oke, jom kita dialog juga. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah kamu kepada mereka dengan catatan dialog itu yang ahsan, yang baik. Apa dialog yang baik? Yang tidak menimbulkan kebencian. Kalau debat itu masing-masing bercakap semua, ya kan? Atau perdebatan itu yang sudah motifnya ingin menjatuhkan, bukan mencari kebenaran, itu bukan dialog yang positif. Dialog yang positif adalah bila mencari kebenaran. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, janganlah kamu berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan yang ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka a'lamu huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ayat ini turun kepada baginda Rasulullah ketika Nabi dalam keadaan sedih melihat Sayyidina Hamzah yang syahid dalam peperangan Uhud dan terbelah dadanya, maka Nabi sedih. Katanya baginda bersabda, wallahi, demi Allah saya akan balas orang melakukan ini dengan 30 orang daripada mereka. Dalam riwayat yang lain 70 orang daripada mereka. Ketika Nabi berazam untuk menghukum kepada orang yang menodai nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya Sayyidina Hamzah itu dibunuh dengan tombak, tetapi setelah sudah syahid, sudah meninggal dunia, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, digigit jantungnya, dipotong hidungnya, dicongkel matanya, dipotong telinganya, untuk melepaskan geram. Maka perbuatan itu ketika dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, itu adalah sangat menyentuh perasaan baginda Rasulullah. Katanya, andailah jasadmu ini boleh aku biarkan untuk menjadi ingatan kepada orang bagaimana kekejaman orang yang melakukan yang seperti ini. Kata baginda Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, aku akan balas dengan 30 atau 70 daripada mereka melakukannya. Maka turun firman Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak balas, maka balaslah sesuai dengan perbuatan. Kalau kamu ingin bersabar, yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah, untuk kamu sabarlah kamu wahai Rasulullah Muhammad, karena kesabaran kamu akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka Nabi bersabda, wallahi asbir, demi Allah saya bersabar. Diganti sumpahnya tadi dengan dibayar kafarah, dan Nabi tidak menunaikan apa yang disumpahkan oleh beliau untuk membalas lebih daripada apa yang mereka lakukan. Di sini konsep adil yang perlu ditegakkan oleh seseorang bila ingin menghukum orang lain. Janganlah emosi yang memainkan peranan, tetapi biarlah hukum adil. Dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum yang adil ini. Kalau orang melakukan jenayah kepada orang lain, as-sunna bis-sunni wal anfa bil anfi was-sunna bin-sunni wal juruha qisas. Orang jatuhkan satu gigi, jatuhkan satu gigi juga. Jangan dia hentam kita satu gigi, lepas kita hantam 10 gigi daripada dia. Atau dia melakukan kejahatan dengan potong sedikit daripada telinga bagian sini, kita potong semua telinganya pun tidak sesuai dengan apa yang mereka buat. Wal juruha qisas, demikian juga luka itu adalah qisas. Bila ditunaikan kepada orang yang melakukannya, itu namanya adil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Tapi kalau dia nak maafkan, kalau dia nak melupuskan, maka itu adalah merupakan satu kafarah, yakni satu penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memaafkan. Jadi ayat ini berbicara tentang dua hal. Satu, bila orang bersalah kepada kita, kita boleh untuk mengambil konsep adil dengan qisas, atau kita mengambil konsep ihsan dengan memaafkan kepada orang tersebut. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bagi engkau sabarlah, yakni ambillah sikap ihsan dengan kamu tidak menghukum seperti mereka yang lakukan kepada sahabat kamu, walaupun berhak dengan qisas, dengan adil mereka dihukum atas perbuatan jenayah mereka. Maka Nabi diperintahkan di sini, wasbir wa ma sabruka
illa billah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang berbuat jahat maka hukumannya sama dengan perbuatannya. Tapi kalau dimaafkan dan berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan, maka pahala yang memaafkan dan berbuat baik hanya Allah sahaja yang boleh balas. Malaikat tak tahu apa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memaafkan kepada orang lain bersalah dan juga berbuat ihsan kepada orang yang bersalah tadi. Ini perlu nak berlawan dengan diri sendiri kan. Kita zaman sekarang kan 7 turunan saya tak akan maafkan. 7 turunan, kenapa sampai 7 turunan orang tu yang bersalah seorang, kenapa sampai 7 turunan awak tak nak maafkan? Salah apa keturunan orang itu kepada awak sehingga tidak dimaafkan? Janganlah jadi macam syaitan yang dia ada masalah dengan Adam, geramnya kepada anak cucu cici Nabi Adam sampai sekarang. Wih, dahsyat betul syaitan ini. Dia marah kepada Adam, dia tak cukup Adam jadi marah sampai keturunan, entah sudah berapa bilion manusia keturunan Adam ini yang merupakan korban dengki dan hasadnya syaitan kepada Nabi Adam. Oleh ada diingatkan di sini ada 2 hal bila orang bersalah kepada kita, imma kita hukum dengan adil, qisas, atau dimaafkan. Yang itu adalah lebih baik. Ini tentunya adalah sebelum turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Perinciannya adalah antara diambil tindakan tegas dengan hukum adil atau jihad melawan kepada mereka yang melakukan kekejaman dan kejahatan daripada kaum kafir harbi, yang itu juga bahagian daripada hukuman kepada mereka. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Sabarlah engkau Rasulullah Muhammad, sesungguhnya kesabaranmu itu adalah akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah, dan janganlah engkau merasa sedih atas apa yang mereka lakukan kepada engkau. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Untuk kita dapat tidak, kalau kita ada masalah, tekan, depresi, stres, jadikan kita merasa bersama dengan Allah. Ini dalam ayat ini tengokkan Nabi mengatakan wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kau sedih, jangan kau rasa sempit dalam dada kamu atas apa yang mereka lakukan. Apa sebab? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Yang sedih di sini Rasulullah, yang dicaci Rasulullah, yang dimaki Rasulullah, yang dilakukan tipu muslihat kepadanya oleh orang-orang lain adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang susah Rasulullah. Namun Allah memberikan kunci bahwasanya yang merasa bersama dengan Allah, Rasulullah dan yang lainnya, maka ia akan tidak merasa sedih sebesar apapun orang akan kondem, marah, bikin stres dan lain sebagainya. Kalau dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada depresi, tak ada sedih. Oleh karena kadang-kadang orang stres kan, pergi ke psikologi, pakar-pakar untuk minum obat dan sebagainya. Allah, ambillah obat zikir tu, ambillah obat kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam kita punya jiwa dan hati, saya ini bersama dengan yang maha perkasa, yang boleh buat apa saja, dengan kun fayakun saja. Rasa bersama dengan Allah itulah yang akan menyebabkan seseorang la depresi, wala stres, wala ilusinasi, wala macam-macam penyakit yang ada kepada manusia zaman ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang bertakwa, yakni tidak ada stres bagi mereka orang bertakwa dan orang-orang berbuat ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Amin, Allahumma amin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.